buku-buku yang pernah diterbitkan dalam bentuk pidato, ceramah, esai, pesan, dan lain-lain, atau sekarang hampir selesai dan siap diterbitkan dalam bentuk Anwarul Ulum, pidato, dan lain-lain, itu totalnya berjumlah 38 jilid dan jumlahnya 1424 dan jumlah totalnya 20.340 halaman. Jumlahnya berkisar itu menurut perkiraan. Halaman tafsir kabir, tafsir saghir, dan bahkan tafsir lainnya, yaitu 28.735 halaman. Khutbah Jumat berjumlah 1.808 dengan 18.705 halaman. Ada 51 khutbah Idul Fitri yang berjumlah 503 halaman. Ada 42 khutbah Idul Adha yang memiliki 405 halaman. Ada 150 khutbah nikah dengan 684 halaman. Pidato Syuro jilid 1 dan 3 juga sudah terbit. Halamannya berjumlah 2131 dan masih ada lagi yang beragam. Dan jika dikumpulkan secara keseluruhan menjadi sekitar 75.000 halaman. Departemen Research Cell telah mengecek Al-Hakam dan Al-Fazal edisi tahun 1913 sampai 1970 dan mereka mengatakan bahwa ada beberapa materi tambahan yang belum bisa diterbitkan dalam Anwarul Ulum atau buku lainnya. Menurut perinciannya, sejauh ini telah ditemukan 55 artikel, 27 pidato, 143 majelis irfan, 222 judul malfuzat, dan 131 korespondensi. Ini merupakan khazanah pengetahuan yang luas. Saat ini, pertama-tama, saya akan menyajikan beberapa informasi tentang terjemahan dan tafsir Al-Quran dari antara karya ilmiah beliau dan bagaimana komentar orang lain tentangnya. Dalam tafsir kabir, Hadrat Muslim Maud telah menjelaskan tafsir 59 surat yang terdiri dari 10 jilid dan 5.907 halaman. Selain itu, telah ditemukan juga banyak catatan tafsir yang jumlah halamannya ribuan, dan diharapkan ini juga akan diterbitkan suatu hari nanti. Terjemahan Al-Quran dengan idiom merupakan karya besar tafsir beliau dalam bentuk tafsir saghir. Keinginan terbesar Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu di tahun-tahun terakhir beliau adalah dapat menerbitkan terjemahan bahasa Urdu standar dan idiomatis dari seluruh Al-Quran dengan catatan singkat namun komprehensif semasa hidup beliau. Setelah kembali dari perjalanan ke Eropa pada tahun 55, meskipun kesehatan beliau acap kali buruk, namun Allah Ta'ala mendukung khalifah yang dijanjikan dengan Ruhul Kudusnya yang dahsyat, di mana beliau pergi ke pegunungan Muri pada musim panas bulan Juni tahun 56. Di sana beliau mulai menerjemahkan Al-Quran yang dengan karunia Allah Ta'ala dapat selesai hingga waktu asar tanggal 25 Agustus tahun 56. Dan Nakhla ini adalah suatu tempat yang tidak luas dan memiliki kualitas udara yang baik. Di dekat Kalar Kahar, beliau membangun pemukiman kecil di sana dan melakukan pekerjaan ini. Setelah itu dilakukan revisi, kemudian revisi ulang, penulisan, proofreading, dan lain-lain, dan banyak pekerjaan yang dilakukan, dan tafsir saghir dicetak pada tanggal 15 November tahun 57 dan telah siap sepenuhnya. Berkenaan dengan tafsir saghir, Hadrat Muslim Maud bersabda pada satu tempat, "Menurut hemat saya, tidak ada terjemahan Al-Quran sejauh ini yang memperhatikan idiom Urdu dan Arab seperti yang ada dalam terjemahan ini, yakni tafsir saghir. Silahkan perhatikan secara umum, dan khususnya pada catatan, terlihat bahwa beliau memperhatikan idiom dalam terjemahannya, bahwa semata-mata merupakan karunia Allah Ta'ala, karena dia telah memberikan taufik untuk dapat menyelesaikan pekerjaan yang begitu besar dalam waktu yang singkat. Allah Ta'ala telah memberikan kemampuan kepada orang tua dan lemah ini untuk melakukan pekerjaan besar yang bahkan orang yang sangat tangguh pun tidak dapat melakukannya." Beliau mengatakan bahwa dalam 13 abad terakhir datang silih berganti para pemuda yang hebat dan kuat, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu melakukan pekerjaan yang diberikan Allah Ta'ala kepada saya untuk melakukannya.
Sebenarnya ini merupakan pekerjaan Allah Ta'ala dan Dia menyelesaikannya dengan perantaraan siapa saja yang Dia kehendaki. Kemudian di tempat lain beliau bersabda, berkat karunia dan rahmat Allah Ta'ala, seluruh pekerjaan terjemahan Al-Quran telah selesai, yaitu berawal dari Alhamdulillah sampai Wan-Nas, disertai tafsir Saghir yang berkaitan dengannya. Jika dibandingkan dengan tafsir Kabir, akan diketahui bahwa banyak topik bahasan yang dijumpai di dalam tafsir Saghir secara singkat, namun tidak dijumpai pada tafsir Kabir. Lalu ada karya penting tafsir Al-Quran dalam bahasa Inggris yang disebut dengan 5-volume commentary. Pada permulaan tafsir ini juga terdapat kata pengantar yang penuh ma'rifat yang ditulis oleh Hadrat Muslim Maud, yang di dalamnya dijelaskan dengan gaya yang istimewa dan menyentuh tentang perlunya Al-Quran Majid di tengah keberadaan mushaf-mushaf samawi lainnya, tentang kehidupan suci Rasulullah SAW, proses pengumpulan Al-Quran, dan ajaran Al-Quran. Pada bagian akhir kata pengantar ini, Hadrat Muslim Maud menulis dengan judul ucapan terima kasih dan penghargaan sebagai berikut. Di akhir kata pengantar ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas jasa Maulwi Sher Ali Sahib yang tak ternilai dalam menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris, meskipun dalam kondisi kesehatan yang buruk. Demikian pula Malik Ghulam Farid Sahib, almarhum Khan Bahadur Chaudhry Abul Hashim Khan Sahib, dan Mirza Bashir Ahmad Sahib juga patut mendapat ucapan terima kasih. Mereka telah mencantumkan catatan tafsir pada terjemahan dengan merujuk pada ringkasan berbagai pidato, buku, serta daras-daras saya. Kemudian di dalamnya beliau juga menulis bahwa saya juga ingin mengatakan bahwa sebagai murid Hadrat Khalifatul Masih yang pertama, banyak topik bahasan yang masuk dalam tafsir saya yang telah saya pelajari dari beliau. Oleh karena itu, dalam tafsir ini disertakan juga tafsir Hadrat Masih Maud alaihi salam, tafsir Khalifatul Masih yang pertama, dan tafsir saya juga. Dan sebagaimana Allah Ta'ala telah mensucikan Hadrat Masih Maud alaihi salam dengan ruhnya, lalu menganugerahkan ilmunya yang diperlukan pada zaman ini, untuk itu saya berharap tafsir ini akan menjadi sarana penyembuh bagi banyak orang sakit, membuat banyak orang buta dapat melihat kembali, orang tuli dapat mendengar, orang bisu dapat berbicara, orang lumpuh dapat berjalan, dan malaikat Allah akan memberkati artikel-artikel ini dan dapat memenuhi tujuan penerbitannya. Allahumma amin.